Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Apa kabarnya teman-teman? Is, bentar teman-teman, bentar. Tak cerita sedikit nanti ya. Bentar ya teman-teman, sebentar. Nah, sedikit aku mau cerita ya. Jadi ceritanya kan bapakku kan punya murai batu. Dia itu mainnya tempel betina teman-teman. Cuman aku sendiri sih memang belum pernah lihat hasil mainnya ataupun kerjanya di lapangan ya. Si jelas burung itu dilombakan masuk satu. Nggak tahu ini karena apa sih ya, pesertanya nggak ada atau apa juga aku kurang yakin sih. Cuman burung itu memang hariannya di rumah itu nggak pernah bunyi. Bunyi itu jarang-jarang banget kalau dipisah sama betinanya. Sistem untul ya murai batunya. Nggak tahu main di mana ini. Dikirimin video masuk satu. Cuman aku ya belum yakin. Maksudnya belum yakin apa ya, burung itu kerjanya bagus dan enggaknya tuh belum yakin. Ya namanya orang tua ya, ngelombain burung itu udah luar biasa teman-teman. Burung itu tuh hariannya cuman ditempel betina, jarang dimandiin, pokoknya disampain aja, cuma dibersihin. Dan yang ngasih jangkrik itu juga ibuku ya. Yang ngasih jangkrik itu ibuku, dan jangkriknya itu nggak pernah ditakar los, memang sampai kenyang. Untuk furnya sendiri memang main rendah teman-teman, furnya. Karena apa ya, namanya orang tua, aslinya itu hanya untuk sekedar apa ya, punya tapi biasanya ya seperti itu. Burung yang biasanya hanya menjadi hiasan teras ketika dilombakan itu mumpuni ya. Karena apa? Yaitu faktor, kalau aku bilang sih, dia itu udah bandel. Jadi dia udah, ya namanya hiasan teras kan, hari-hari hanya digantung di situ, nggak pernah dipindah-pindah, nggak pernah di apa ya, rawatannya nggak pernah aneh-aneh lah. Jadi kok lebih kontinu rawatan seperti itu. Jam sekian diberi jangkrik, jam sekian diberi jangkrik, jam sekian dikeluarkan, seperti itu. Itu yang tidak disangka-sangka menjadi rawatan kontinu teman-teman. Daripada yang setiap hari dimandikan besok enggak, besok mandikan besok enggak, itu yang malah repot karena enggak kontinu. Ya, karena enggak kontinu teman-teman. Makanya ya kembali lagi lah, hokinya itu memang beda. Mungkin ya hoki, bisa dibilang hoki, bisa dibilang kebetulan. Jadi oke, aku mau lanjut lagi ke episode sebelumnya teman-teman. Episode sebelumnya kan tentang pemahaman lebih jauh dari maksud dari mandi itu apa sih, kan seperti itu. Mandi, penempatan, seperti itu. Cuman kita ulas lebih dalam teman-teman. Kita ulas lebih dalam, tapi sebelumnya aku tak nongkrong di depan dulu ya. Di dalam kurang sip. Oke teman-teman, kita santai di sini ya. Jadi kembali lagi ke topik awal teman-teman, topik yang sebelumnya. Kemarin kan udah bahas dari mandinya, penempatannya, di salah satunya itu ada yang membuat ataupun penyebab burung itu ndak anteng. Ya, ndak anteng dan burung ini sulit kondisi ataupun sulit on fire lah bahasanya. Seperti itu. Dan untuk penempatan itu bisa direndeng atau dicampur burung lain, nggak bisa teman-teman. Bisa murai batu bisa,
Yang jelas jangan ketika burung ini direndeng dengan burung-burung lain, bahkan dengan burung yang sejenis, jangan berharap prosesnya itu akan cepat, karena untuk menghasilkan ataupun menjadikan burung jagoanmu menjadi alfa itu butuh waktu. Jadi seperti itu ya, untuk memproses merendeng ataupun menempatkan murai dalam satu rumah itu lebih dari satu, jangan berharap prosesnya itu akan cepat, karena untuk menjadikan seekor murai batu menjadi alfa itu butuh proses, teman-teman. Seperti itu, jangan berharap cepat. Kok ngeblur, teman-teman? Waduh, kena cahaya ini kurang bagus ya. Pencahayaannya udah bagus kayaknya di sini. Nyantai ini kayaknya, teman-teman. Aduh. Nah, terang banget ya. Kepiye sih ya. Nah, seperti ini ya. Dan terang. Jadi seperti itu, teman-teman. Prosesnya itu agak lama, memakan waktu, memakan biaya. Memang untuk murai batu yang sudah beradaptasi dan bisa dikatakan menjadi alfa itu jadi tangguh, teman-teman. Contoh ya, saya nggak membanggakan burung-burung rumahan ya, tapi kebanyakan burung-burung rumahan yang menjadi top. Contoh burung eksprestasi yang trouble parah dijual ke tukang burung lah. Di sana kan banyak burung riung-riungan lah ya, banyak burung, nggak cuma satu untuk murai batu, dan dia itu biasanya kalau namanya di kios itu diablak ataupun di kerodong separuh, yang penting nggak saling lihat dengan murai batu yang lain. Dari situlah timbulnya alpanya, itu dari situ, mentalnya itu dari situ, teman-teman. Makanya ya flashback lah untuk murai-murai yang pernah jadi jawara kan, murai trouble, murai hiasan teras, murai yang diambil dari kios, kan seperti itu. Cuma prosesnya memang bisa dikatakan membutuhkan waktu yang lebih. Itu caranya gimana? Biasanya itu burung-burung yang seperti itu tuh yang penting diberikan ekstra puding jangkrik itu full. Namanya pemolesan itu nggak perlu rawatan ekstra. Jadi yang penting berikan jangkrik full, hariannya diablak, jemur ablak. Itu seperti itu. Nanti ketika dia udah mulai berani bunyi, mulai berani gacor ya, mulai dominan, dari situlah mulai diterapkan yang namanya rawatan, teman-teman. Seperti itu. Prosesnya lama untuk murai batu lah khususnya, karena murai batu ini kan faktor ya, burung teritorial, dia berani bunyi itu udah luar biasa. Karena apa? Di alamnya itu berjauhan, di alam bebasnya itu berjauhan. Makanya murai-murai yang adanya di pinggiran itu biasanya yang dikena pikat itu yang burung pinggiran, dia mentalnya nggak bagus ataupun belum bagus. Rata-rata murai mewah itu yang memang diambil dari hutan dan kebetulan dipoles sebentar itu udah mulai enak ataupun berani bunyi, biasanya ditangkap di daerah pedalaman lah, tengah hutan biasanya seperti itu. Nah, untuk perawatannya gimana sih ya? Itu untuk kicau itu sebenarnya mudah, teman-teman. Sama itu nggak perlu berpusing-pusing. Karena kalau kita terlalu menggebu-gebu, ya bersemangat boleh, tapi semuanya itu butuh yang namanya kesabaran, teliti, itu perlu. Itu kalian bisa disampahkan dulu. Dan dimaksud sampahkan yaitu kembali lagi diberikan extra puding full. Harapan kita si murai yang kita tuju ini menjadi alpha. Seperti itu. Daripada kalian burung belum bunyi, belum apa-apa udah mbok mandi jemur stres. Yang ada burung udah mulai bunyi, mulai alpha ya, buat alpanya digantang ngeban ataupun lowo. Seperti itu. Nah, kalau burung karena banyakan tuh orang ngejarnya itu cepet, ya itu betul cepet ya, karena untuk
tujuannya dilombakan atau cepat dilombakan, tapi mereka terbentur oleh yang namanya problem ataupun trouble si burung ini. Kadang kondisi fisiknya itu tidak mampu menyuplai ataupun menangkap apa yang kita berikan. Contoh extra fooding yang terlalu over khususnya kroto, perawatan yang terlalu over khususnya penjemuran ya, mandi yang terlalu over karena sering mandi. Boleh dilakukan untuk pemberian seperti itu, kroto, mandi, penjemuran itu seperlunya teman-teman, seperlunya. Kalian harus bisa mengimbangi kalau mau ngepres rawatan, dalam artian mempercepat rawatan itu harus yaitu diimbangi. Bentar teman-teman, ada komat dulu. Oke, jadi semua itu harus diimbangi, karena salah satunya itu kalau kita proses terlalu ngepres burung, kalau nggak diimbangi dia stres, bisa ngelowo, bisa cabul, segala kemungkinan itu bisa terjadi. Kayak kita aja lah, kamu tak kasih pelajaran ini ataupun kerjaan ini, belum selesai sudah ditambah lagi pekerjaan lagi, ditambah lagi pekerjaan lagi, yang ada dia stres, ya kan? Kan seperti itu, makanya bertahap. Kita balik lagi di dalam teman-teman ya, HP gue ngedrop ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Apalagi yang kalian bingung, pokoknya antara burung-burung kicau itu ya atau yang paling utama durasi mandi, tapi yang sering terjadi pemberian kroto, penjemuran, sama durasi mandi. Dan yang menentukan penempatan teman-teman, di salah satu itu pasti ada. Nah, untuk teman-teman yang memang berada di daerah panas, biasanya untuk pemain murai ini trouble di daerah panas ya kan. Kalian kalau mau membeli burung, usahakan burung itu dilihat. Yang dilihat itu jangan asal burung juara. Kalau memang cari burung yang prestasi, tapi asal usul burung ini dari daerah mana, seperti itu. Kalian beli burung, contoh orang Surabaya beli burung dari daerah Jakartanya mana, di sana itu suasana ataupun cuacanya itu seperti apa, karena itu sangat berpengaruh teman-teman, sangat berpengaruh, dan efeknya itu berkepanjangan. Dalam artian berkepanjangan di sini, jadi nggak langsung trouble, jadi bertahap ya, bertahap. Pertama habis dibeli ya kan, dia itu masih jalan, lama-lama ngedon dan ngedrop, seperti itu. Yang kebanyakan terjadi itu seperti itu. Dan untuk burung-burung yang memang berasal dari daerah panas, itu kenapa harganya itu lebih mahal ya? Kalau orang pintar ya, orang cerdas, dia beli ataupun senang mencari bahan yang didapat dari daerah panas, contoh Surabaya, Jakarta bagian utara, ataupun Tangerang ya. Saya nggak promosiin ya. Burung yang dibeli daerah-daerah dari daerah yang saya sebutkan tadi, biasanya kalau memang dia itu juara, itu burungnya bandel. Burungnya bandel, ketika dipindah ke tempat yang lebih adem, dia semakin enak. Seperti itu masukan dari saya kalau nyari-nyari burung. Dan juga bagaimana sih Om ngatasin namanya orang burung ini udah dibeli ya kan, sudah dibeli dan rawatannya juga sudah sesuai, penempatannya juga udah sesuai, tapi memang keadaan penempatannya ini ataupun daerah ini panas. Gimana antisipasinya ya? Seperti itu. Nah, antisipasinya satu, teman-teman
beli yang namanya apa ya? Saya antioksidan bebas, antioksidan. Memang ada vitamin ataupun multivitamin ya yang biasanya itu dipakai untuk produk-produk yang dijual kayak metabolis, kayak air sakti, kayak air apalah pokoknya sebagainya, intinya itu ngeplongin. Jadi sesuatu yang terpendam itu ketika diberikan, karena sesuatu yang terpendam ini panas ya kan, si burung ini nggak mampu, ketika diberikan itu langsung plong. Itu ada bibitnya nantilah ya, saya tak oh iya, sementara ini dulu, nanti suatu saat di konten mungkin berikutnya dan berikutnya pasti tak share ke teman-teman. Yang jelas coba dipahami dulu karena yang pokok-pokok itu yaitu tadi dari penempatan dan rawatan, penunjang itu extra fooding dan multivitamin. Itu pasti penting. Tapi untuk multivitamin ini memang nanti ya. Jangan sampai aku tuh nggak pengen terus tak beritahu, terus kalian membuat sesuatu hal yang diperjualbelikan dan membohongi orang seperti itu. Jadi dibeli harga sekian murah, dijual mahal. Ya bener ini tuh itu jualan, tapi untuk saya pribadi aja nggak mau kayak gitu. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi mengambil keuntungan sendiri seperti itu tanpa istilahnya apa ya, memberi pencerahan ataupun memberi masukan untuk teman-teman yang lain itu. Aku tuh sebenarnya cuma malah komplain bukan karena burung itu menjadi trouble, malah dikomplain sama orang yang bikin produk. Oke, sementara gitu dulu teman-teman masukan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat istirahat. Kita santai dulu, ini lagi ngecas ini HP ku yang satu lobet teman-teman, yang satu lobet. Sebelumnya mohon maaf. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.